Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar saudaraku, teman-teman? Moga-moga sehat selalu, gampang mencari rezeki, dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, saudara-saudara, ini sudah masuk bulan Desember, sudah akhir tahun. Saya jadi ingat bukan setiap, di tahun yang lalu, sudah kira-kira 10 tahun yang lalu, saya pernah ngadain acara bersama teman-teman di bulan Desember, yaitu mengadain acara namanya Darmin Award atau Piala Kejujuran. Nah, saya di tahun ini bersama teman-teman juga kepikiran mau ngadain acara serupa. Sekedar mengingatkan saja, Piala Kejujuran ini kita berikan kepada orang-orang yang antara perilaku dan kata-katanya itu sama. Artinya dia jujur apa adanya, dia jujur, berani mengambil risiko dari apa yang dilakukan, apa yang dikatakan itu. Dulu tahun 2010 kalau itu, kita memberikan Piala Kejujuran itu kepada kira-kira ada 5 orang lah. Satu dulu kita berikan kepada Pak Puspowardoyo. Pak Puspowardoyo itu pengusaha ayam bakar yang memiliki kejujuran di dalam berbisnis. Tetapi sebagai pribadi, sebagai manusia biasa, dia memiliki kejujuran. Dia itu suka dengan banyak wanita. Artinya dia tidak menutup-nutupi bahwa dia suka kepada banyak wanita. Boleh disebut playboy ya kalau orang yang masih pacaran gitu ya. Tapi ini karena beliau orang yang pengusaha dan beliau mengakui bahwa dirinya suka dengan banyak wanita, maka dia berani melakukan poligami. Bahkan istrinya 4, kita tahu. Jadi pengusaha ayam bakar Puspowardoyo, orang sukses yang tidak gengsi mengatakan bahwa dia suka dengan banyak wanita. Dia jujur-jujur saja. Sehingga dia beristri 4. Sementara orang lain mungkin kalau untuk beristri 4 itu mikirlah. Punya istri 4 tapi tidak mengakui. Ada yang begitu. Yang diakui hanya 1 istri. Padahal istri sebenarnya 4. Yang kedua, Naysila Mirdad. Ini dulu pada saat rame-rame sinetron, saya lupa malah judulnya karena ini udah 10 tahunan ya. Dia diberikan piala karena antara acting dengan cerita yang ada di situ tuh dia tampak sebagai perempuan culun, bego, dan lain-lain. Sehingga penonton itu menjadi suka dengan karakter Naysila Mirdad tahun itu. Ya udah lama sekali. Terus dulu juga ada yang mendapat, ini mohon maaf saya namanya lupa, ada seorang guru yang dipaksa oleh kepala sekolahnya untuk memberikan nilai bagus, mengerek nilainya supaya naik, sehingga nanti menjadikan sekolah itu namanya juga ikut terkerek. Jadi si guru itu tidak mau dan akhirnya dipecat oleh kepala sekolah atau oleh yayasan di situ. Mohon maaf ini namanya lupa. Akhirnya guru itu dipecat gara-gara dia jujur tadi. Berikutnya ada satu lagi yang paling menonjol juga saat itu, ada korban Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang protes
yang jujur karena menerima ganti rugi melebihi dari ukuran tanah yang dia miliki. Jadi hari gini, waktu itu tentu saja ya, hari gitu masih ada orang yang jujur tidak mau menerima kelebihan ganti rugi, padahal ya mungkin penghasilannya atau kehidupannya juga pas-pasan. Jadi ternyata masih ada loh orang jujur itu. Nah, kali ini saya mengusulkan kepada saudara-saudara, para teman-teman, siapa tahu setuju di akhir tahun ini, dan kalau nanti tim kami juga siap, kami akan mencoba memberikan piala kejujuran kepada orang-orang yang dianggap sesuai dengan kriteria terhadap pemberian piala kejujuran ini. Memang karena saya belakangan ini banyak memperhatikan salah satu tokoh di Jawa Barat yang mantan Bupati Purwakarta, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kalau berkenan, kami akan memberikan piala kejujuran untuk Kang Deddy Mulyadi. Ukurannya apa? Dari tontonan yang saya lihat, dari berita-berita yang saya baca, saya perhatikan ada beberapa hal yang layak diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi piala kejujuran, kalau memang kawan-kawan setuju, saudara-saudara setuju, akan kita berikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Kriterianya adalah 1, Kang Deddy jujur karena berani menyampaikan apapun yang menjadi unek-uneknya. Jadi spontan, tidak ada takut sama sekali, tidak ada perasaan enak nggak enak, tidak. Jadi jujur mengatakan misalnya nggak suka ya nggak suka gitu. Kemudian saya lihat Kang Deddy itu orangnya juga jujur antara sikap dan tindakannya. Jadi misalnya ketika dia bilang mau memberikan kambing ke orang gitu, tiga kambing misalnya, ya betul-betul kambing itu akan diberikan kepada orang tersebut pada waktu berikutnya tentu saja. Sementara kan saya kebetulan kan sering ketemu juga pejabat, ketemu orang-orang tokoh gitu. Antara kata dan perbuatan sering berbeda. Antara janji dan ini sering berbeda. Kemudian jujur berikutnya dari Kang Deddy yang kita kaji, salah satunya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi misalnya bersih-bersih, kemudian menggusur warga, beliau kan bertanggung jawab. Jadi jujur bahwa ya ada risiko, harus diganti misalnya penghasilannya sebulan, orang disuruh berhenti usaha, tapi selama sebulan dia dikasih ganti rugi dari kantong pribadi. Ini menurut saya juga bagian dari kejujuran yang menjadi kriteria. Berikutnya jujur ketika ikut pilkada di Jabar, mengakui bahwa dalam pilkada gubernur di Jawa Barat beberapa waktu yang lalu kalah suara. Jadi ini menarik ya. Sementara di luar sana banyak orang yang tidak mau mengakui kekalahan dan bahkan mencari-cari masalah baru, misalnya sampai ke gugatan ke MK dan lain-lain. Sementara saya lihat Kang Deddy ini legowo. Dia mengakui kalah dan mengakui bahwa lawannya lebih hebat. Sehingga mungkin dia ya sudah legowo saja menerima. Kalau
ada tokoh lain yang dulu juga ikut berkontestasi di Jawa Barat. Kebetulan Kang Anton Carlyan waktu itu calon wakil gubernur Jawa Barat. Ya, saya kira barengan bertarung saat itu bersama Kang Deddy. Irjen Pol Anton Carlyan, sekarang sudah pensiun. Beliau bilang bahwa sebenarnya dia nggak kalah, hanya kurang suara. Jadi ini joke, lelucon yang ya Pak Anton mengakui samalah. Pak Anton juga mengakui bahwa lawannya lebih kuat. Dan yang terakhir, saya lihat pengertian jujur di sini, menjadi pemimpin itu sulit. Jadi Pak Kang Deddy itu mengakui barangkali saat menjadi bupati 2 periode itu mengakui bahwa menjadi pemimpin itu sulit, nggak gampang, nggak mudah. Dan bahkan belakangan ini setelah, tentu sekarang juga masih pemimpin ya, minimal pemimpin di kelompoknya lah gitu, di komunitasnya. Dan dia merasa bahwa menjadi pemimpin itu ya kalau harus marah ya marah gitu. Jadi dia tidak bisa menyembunyikan bahwa misalnya anak buah salah kemudian dihadapi dengan senyuman, enggak gitu. Atau masyarakat salah kemudian dia tidak ekspresif menyampaikan kekecewaan dalam dirinya dalam bentuk kayak senyum-senyum, enggak. Kalau dia merasa itu tidak benar, ya dia langsung marah. Soal tambang, soal kebersihan, soal banyak hal yang dia lihat. Nah, ini yang saya maksud beberapa kriteria kejujuran yang ingin kita usulkan diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi, teman-teman, saudara-saudara, silahkan siapa yang setuju Kang Deddy mendapatkan piala kejujuran. Kalau zaman tahun 2010 memang kita memberikan namanya Darmin Award, piala kejujuran. Silahkan memberikan komentar atau setidak-tidaknya memberi jempol di video ini. Bila saya kira kalau tidak suka ya silahkan diberi komentar. Artinya ini biasa kami memang di setiap akhir tahun itu sering berpikir siapa ya ini tokoh yang layak diberikan piala kejujuran. Kenapa ya? Sekedar mengingatkan bahwa jujur itu penting loh. Jujur itu modal sosial yang sangat bagus untuk seseorang menapaki jalur berikutnya di dalam proses kehidupan, baik di kehidupan politik maupun di kehidupan yang lain. Sekali lagi, kawan-kawan yang setuju silahkan memberikan komentar soal piala kejujuran ini. Ya, ini hanya sebuah usulan dan kami juga akan berembuk dengan tim kami. Jika memang bisa berlanjut ya nanti akan kita selenggarakan. Artinya kalau kondisi memungkinkan memang kita akan benar-benar kita selenggarakan. Gitu saudara. Silahkan beri komentar kalau setuju, kalau tidak juga silahkan beri komentar juga, tidak masalah. Moga-moga video ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.